بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القائل النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد القائل وخير نساء يا خديجة، والقائل أيضا لقد رزقت حبها فأنا أحب من يحبها، وعلى آله وصحابته المهديين وأزواجه اللاتي تشرفن بعشرة سيد المرسلين، خصوصا خديجة الكبرى التي نالت وفازت بخدمة خاتم الأنبياء والمرسلين وشهدت يوم بعثة رسول رب العالمين. Amma ba'du. Artinya segala puji bagi Allah yang berfirman, Nabi itu lebih utama bagi orang yang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah selalu atas junjungan kita Nabi Muhammad yang telah bersabda sebaik-baik perempuannya adalah Khadijah, dan yang telah bersabda pula, sungguhnya aku diberi oleh Allah cinta pada Khadijah, maka aku cinta kepada orang yang mencintainya, dan atas keluarganya dan para sahabatnya yang diberi petunjuk, dan istri-istrinya yang mendapat kemuliaan dengan bergaul atau bersuamikan pemimpin segala rasul, khususnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra yang mencapai keberuntungan dengan berkhidmat membantu Nabi Muhammad penutup segala nabi-nabi dan rasul-rasul, dan menyaksikan pada hari dibangkitkannya Rasul utusan Tuhan seru sekalian alam. Adapun sesudah daripada itu, maka ini ada sebahagian manakib Ummul Mukminin Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat dan mengampuni serta meridhai bagi orang yang membaca dan mendengarkannya, amin ya rabbal alamin. Sayyidah Khadijah adalah seorang perempuan yang mempunyai kemuliaan. Beliau dilahirkan 15 tahun sebelum lahir baginda Rasulullah SAW, keturunannya daripada kaum Quraisy yang dihormati. Beliau adalah seorang pedagang yang terkenal dan kaya raya. Manakala Allah menghendaki kepada beliau untuk mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, sampailah kabar kepada beliau akan seorang laki-laki yang baik akhlaknya, terpuji dan jujur, dikenal namanya Muhammad Al-Amin. Maka menawarkan Sayyidah Khadijah kepada baginda Al-Amin untuk didagangkan dagangannya. Dengan gembira diterima tawaran itu oleh baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah baginda Al-Amin ke negeri Syam membawa dagangan Sayyidah Khadijah untuk dijualkan. Kemudian Sayyidah Khadijah menyuruh pembantunya Maisarah supaya membantu baginda Al-Amin dalam perdagangannya. Ketika sampai di Syam, semua dagangannya habis laku dengan untung yang banyak. Setelah itu kembali baginda Al-Amin ke Makkah. Manakala sampai ke Makkah, disambut oleh Sayyidah Khadijah dengan senang gembira dan ucapan terima kasih. Setelah melihat kemuliaan dan kebaikan akhlak baginda Al-Amin serta keberhasilan dalam berdagang, maka tertanam di hati Sayyidah Khadijah perasaan cinta dengan baginda Al-Amin. Ditambah lagi cerita dari Maisarah akan keajaiban yang terjadi pada baginda Al-Amin di dalam perjalanan berdagang ke negeri Syam. Di antaranya awan yang menaungi selama dalam perjalanan, onta yang tunduk dan patuh, perjalanan yang cepat sampai dan mudah. Mendengar cerita yang demikian itu, maka bertambahlah kuat cinta Khadijah kepada baginda Al-Amin. Kemudian daripada itu menyuruh Sayyidah Khadijah akan Nafisah binti Umayyah untuk menanyakan hal keadaan baginda Al-Amin. Kemudian berangkatlah Nafisah kepada baginda Al-Amin dan bertanya, wahai baginda Al-Amin, apakah yang menegah engkau daripada berkawin? Jawab baginda, aku tidak punya apa-apa. Berkata Nafisah, bagaimana kalau ada seorang perempuan yang baik akhlak, keturunannya mulia, elok rupanya dan kaya raya menginginkan diri engkau? Dijawab baginda, siapakah? Berkatalah Nafisah, Khadijah. Dijawab baginda, sesungguhnya aku lihat Khadijah adalah seorang perempuan yang mulia, akhlak terpuji, bijaksana dan terpelihara dari pekerjaan kaum jahiliyah. Kemudian musyawarahlah baginda Al-Amin dengan paman-paman beliau, dan mereka pun semua setuju. Maka mendapat keberuntungan dunia dan akhirat Sayyidah Khadijah berkawin dengan Muhammad Al-Amin khairil bariyah. Kemudian datanglah pembesar kaum Quraisy menyaksikan perkawinan itu. Dan lagi adalah keistimewaan Siti Khadijah ini, senantiasa beliau bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun. Jadi Siti Khadijah berkurubut lawan Nabi 24, berarti tambah 40, 60 berapa tak? 64 berarti umur Sidin lah. Jadi Sidin berkurubut lawan Nabi, maka karena dalam madu lang lain berdene.
Ya kah, ini hebatnya Siti Khadijah. Lain yang sebertaan tuh bemandu sebertaan. Ada Rasulullah lawan Siti Khadijah kada bemandu sih. Kenapa? Karena memang jasanya Siti Khadijah ini luar biasa. Jadi Sidin tahu benar Rasulullah dengan jasa istri Sidin yang bernama Siti Khadijah. Nah, makanya senantiasa bersama Rasulullah selama lebih kurang 24 tahun. Bersama baginda menjalani rumah tangga, tidak pernah beliau menyakiti hati baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selama 24 tahun itu kada pernah Siti Khadijah itu menyakiti hati Nabi. Nah itu tah, ini seminggu aja bersarakan sudah. Ya apa nih laperannya tah. Nah ada ini 24 tahun kada pernah terjadi cekcok di dalam rumah tangga Rasulullah dan Siti Khadijah. Dan adalah keistimewaannya radhiyallahu an diberi pangkat afdalu wa sayyidatu nisa'il alamin, dan istri yang paling utama dari istri-istri baginda, dan semua anak-anak baginda dilahirkan daripadanya melainkan Ibrahim, maka daripada Mariatul Qibtiyah. Padahal Sidin kawin umur 40 sudahlah. Umur 40 ya tak beranakan lagi, maka beranakan berapa tak? Berapa berarti tak? Anak Nabi berapa tak? 7 lah, kecuali Ibrahim. Berarti 6 lawan siapa nih? Lawan Siti Khadijah. 46 berarti luar biasa juga siapa? Siti Khadijah nih ada wihini ingin 40 tahun gin lagi orang kadawani lagi bapak. Kadawani lagi beranakan. Ya kan ada ini 40 anjir memulai ya. Nah menunjukkan Siti Khadijah ini orang lang luar biasa nih. Nah, inilah anak-anak baginda yang dilahirkan daripada Sayyidah Khadijah, Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimatuz Zahra. Semua anak-anak baginda masuk Islam dan berhijrah bersama baginda ke Madinah. Nah, lagi setengah daripada keistimewaannya Siti Khadijah, Sidin ini dicintai Rasulullah SAW seperti sabda beliau, sungguh aku telah diberi Allah cinta pada Khadijah dan aku cinta kepada orang yang mencintai Khadijah. Nah mudahan kita termasuk di dalam sabda Nabi ini. Nabi itu mencintai orang-orang yang mencintai Siti Khadijah nih. Dan juga baginda tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu anha. Nabi kada bisa lupa dengan kebaikan Siti Khadijah. Nah kayak itu juga tak mau ada orang yang berbuat baik lawan kita, jangan lupa kita lawan orang itu. Ini kada tahu-tahu lagi, Pernah aku melihat orang kayak ini, jangan kayak ini gitulah, jangan kayak ini. Orang tuh lewat, maka orang tuh pada doa kok, lihat tipang doa aku menagur kada aja. Jir orang tuh lihat pangnya aja, menagur kada aku kada aja. Sekalinya orang itu limbahnya tak terdapat menagur kada, malah bersalaman. Limbahnya bersalaman, sekalinya bersalaman tuh karena lalu lang pina lebihnya tah. Gen bersalaman ya kah menagur kada juga. Nah, jadi ujar siapa tuh? Ujar orang tuh. Berarti ya. Padahal ya inya naik haji tah di rumahku tinggalnya. Nah, berarti ini lupa nangkalnya. Nah, makanya orang ini kacang lawan apa nih? Lawan kulitnya lah. Aku sorok tuh kan. Pada orang-orangnya ini jar, bayinya aja pernah. Inya ini jar. Ya kan. Hendak naik haji tak guringnya udah habisnya. Ya kan. Ada kegampangan mahadang apa nih? Soalnya artinya kada tahu lalu lawan kebaikan orang tah. Tapi orang tuh salah juga minta balas lah. Salah juga cuman ini itu kada tahu doa-doa anu tah. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Mun orang berbuat baik ya kah balas dengan kebaikan. Wah apa datang kita. Oh ya kah. Wah apa datang. Guring di rumah. Ini kada pak. Wah apa datang. Semalam bawa ya pemulik kita mau menakuni wah pemulik jauh hendak menagu anak apa hendak membawa ibu malamnya langsung menakuni wah pemulik ya jangan kayak itulah. Nah jadi Nabi tidak pernah melupakan kebaikan radhiyallahu an. Ya model kayak itu tah model laki tah jangan lupa dengan kebaikan bini kada gampangan bini ya kalau
Hehehe, ada gampangan. Inyalang betetapas, inyalang bemasak, inyalang maharagu anak, inyalang menyusui. Padahal menyusui itu kada wajib loh nya. Ya kan? Kada wajib. Kesian nya. Mengandung, melahirkan, menyusui ayah toh. Kembangan lagunya pada kata gitu lah, diplesetakan bener mengandung, melahirkan, mengandung lagi, ada kada mengandung, melahirkan, menyusui ayah. Sebarataan itu tak ada wajib loh nih. Kadang-kadang kayak ini kita nih kadang-kadang bini pernya dengan seharinya karena masakan nasinya daur sarikan ya kayaknya inya pintar tah, ya kayaknya inya pintar tah. Kenapa garangnya? Ada wajib loh aku tahu kahnya. Cuma si laki ini pulang menyariknya kayak itu kita ampihan aja nah ini pulang lah menyariknya. Ya kan? Nah itu kada wajib dah. Jadi Nabi kada pernah beliau melupakan kebaikan radhiyallahu anha dan menghormati keluarganya. Balah Nabi itu lawan keluarga Siti Khadijah tah hormat banar, ingat banar sidir. Kada putus hubungan sidir lawan beliau dengan mengirim hadiah. Ya, kadang-kadang lawan keluarga Siti Khadijah. Dan terkadang baginda menyembelih kambing sendiri kemudian membagi-bagi dagingnya kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Limbah Siti Khadijah meninggal nih. Kada keingatan lagi tah. Dan bercerita serta memuji dan bercerita keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Kada gampangan artinya. Di sanak ikam itu nulung bandar lawan aku jadi Nabi. Perennya tah. Ya kah? Kada gampangan aku lagi sakit-sakitnya nih. Nah, keistimewaan dan kelebihan Sayyidah Khadijah. Kadalang nyesal aku. Dan baginda tidak pernah bosan-bosan sekalipun lama dan panjang, dan baginda selalu mendoakan serta memintakan ampun kepada Allah untuk Sayyidah Khadijah. Dan adalah keistimewaan senantiasa bersama Rasulullah baik dalam keadaan senang ataupun susah. Amun nang senang biasa nyaman aja Pak. Nang waktu susah nang ketahuan. Waktu senang tuh sebertaan juga ya kan abang sayang. Tapi mun sudah abang sudah susah tah. Nah, lalu aja tak lo melayang aja lah. Ada di Siti Khadijah keadaan senang dan susah. Tidak pernah meninggalkan baginda, dan ketika baginda dihasor, diasingkan orang kafir, beliau selalu menemani dan menghibur baginda sekalipun umur beliau lebih dari 60 tahun. Ya kan? Pernah Nabi itu dihisor dia apa? Diasingkan begitu orang wihnya nyambat dia apa ya? Dia apa? Di embargo. Orang wihnya nyambat di embargo, maka embargonya ya kanyalang setumat 3 tahun. Kada boleh nukar iwak, kada boleh nukar makanan. Ya kan orang hendak ke tempat Nabi di gunung nih. Ya kan Nabi hendak turun di Tangati, orang lang hendak menjuali ke atas gunung di Tangati selama 3 tahun. Jadi selama 3 tahun tuh makanan tuh rumput aja pulang. Rumput ya kanyalang rumput mengkayal di kampung Melayu. Ini di Arab rumput lang badah. Ya kan itu lang dimakan selama 3 tahun. Maka pulang Siti Khadijah ya kanya orang lang susah ala kulliha. Ini orang apa deh? Orang sugih. Nah, tapi sabar Siti Khadijah. Ya kan dan ridho merasakan lapar dan haus. Mbak Israel hanya dihantam Iran 12 harinya kuriakan sudah. Ya kan? Israel, please stop. Israel, please stop. Iran jelas. Ini Nabi 3 tahun. Di embargo kita ingin sehari terdegas apa ini kabar? Gas lang 3 kilogram nih. Sehari aja kan usah belawas.
lucut kita. Ya, apalagi ini 3 tahun. Maka pulang Siti Khadijah nih umur sudah 60 lebih, naik ke atas gunung pulang. Nah, sini merasakan lapar dan haus, manakala makan dan minuman tidak ada, maka seyogianya kita umat Islam menundukkan kepala mengingat kebesaran dan kemuliaan Sayyidah Khadijah yang membantu dan membeli serta menghibur Rasulullah dalam mendakwahkan agama Islam di Makkah. Seperti sabda beliau, Allah tidak akan menggantikan untuk diriku yang lebih baik daripadanya. Ada harapan lagi ujar Nabi, Allah Ta'ala menggantikan bebinian sebaik Siti Khadijah. Telah beriman kepadaku pada saat orang kafir kepadaku. Dia telah membenarkan diriku pada saat orang-orang yang mendustakan diriku, dan telah menolong diriku pada saat orang-orang mengusir diriku. Dia telah melapangkan diriku pada saat orang-orang menghila akan daku. Ya, menghina nih. Dan telah memberi keturunan padaku sedangkan istri-istri yang lain tidak ada. Dan adalah keistimewaan radhiyallahu an ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makan buah anggur yang dibawakan malaikat daripada surga. Maka inilah seyogianya dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Jadi artinya kayak ya Kak, perkara meninggal orang yang dicintai ini sedihnya tuh luar biasa. Ya Kak, dicintai orang yang ditinggalkan orang yang apa? Aku tadi ada membaca kitab kayak itu bacaannya kayak itu ya Kak. Nah, jangan kayak ini bacaannya lah. Jadi uji sidin wala tazunna anna firaqal ahibbah amrun hayyin. Ya kan, janganlah engkau mengira bahwasanya berpisahnya dengan yang dicintai itu perkara yang ringan. Oh, jadi sudah terpisah lawan orang yang dicintai itu berat orang tahu. Berat panar. Orang terpisah meninggal perennya wah itu perkara yang berat banget. Udah gegampangan. Ya kepatuh guring siapa sakalambu. Ya kan, ada gampangan patuh besepakan batis. Di sini tuh wala tazunna anna firaqal ahibbah amrun hayyin. Jangan dikira sini amun terpisah dengan kekasih itu perkara ringan. Kada. Palaukan kadzalik. Jadi artinya nih, masalah Nabi meninggalnya Siti Khadijah itu lawan sidin masalah berat benar. Ya kah? Di ketika Siti Khadijah meninggal, karena Siti Khadijah ini adalah seorang kekasih Nabi benar. Ya kah? Palaukan kadzalik di sini. Ya kah? Lama yulaqab muwafati Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha bi'amil huzun. Ya tidak ujar sidin kewafatan Siti Khadijah ini kada digelari dengan tahun kesedihan, tapi seketika Siti Khadijah ini meninggal, lalu tahun itu diberi gelar dengan tahun kesedihan. Jadi artinya orang lang terpisah lawan kekasih ini tahu lagi ya kah? Tahu ada kau lagi cari gitu nyata cari belum anyar. Ma min ahadin yaqdiru ala tahammulil faqdi ya ka haqqan hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yakun mustasna. Jadi di dalam perkara berat ini, dalam kesedihan ini, orang karanda yang terbebas dari ini sebertaan. Pasti orang sih memikul luar biasa sampai Nabi tak gitu ya sih. Mbah Nabi kan sampai Nabi cuman Nabi sedih Nabi, cuman kada pernah tak keluar kalimat yang kada diridhoi oleh Allah ya kah? Tapi sih berat dan ini tidak ada sih terlepas dari beban karena hatta Nabi jadi. Ya kah? Hatta Nabi pun buktinya sampai di ngarannya hamul uzun ya kah? Wal hazin la yazul, dan ujar sidin di sini pulang diambil wal hazin la yazul bi mudhiyyis sinin. Bermula kesedihan itu tidak akan hilang walaupun dengan waktu yang sangatlah
sangat lama. Bah Nabi sampai kawin ke lain-lain tetap aja Nabi itu kada bisa kada menguya lawan Siti Nawa. Lawan Siti Khadijah. Berarti kesedihan tuh kada mau apa nih? Kada mau hilang, ada gegampangan. Gegampangan. 4 tahun sudah. Gempangan. Walhasil la yazul, kesedihan itu kada mau hilang, ya kan, walau dengan berlalunya masa yang panjang, ya kan. Bahkan sin Rasulullah yazkuru jaujatahu, ya kan, wa yastahdiru zikraha. Nabi itu selalu mengesahkan Siti Khadijah, selalu menguya-nguya Siti Khadijah walaupun sudah kawin dengan yang lain-lainnya, ya kan. Sampai hatta akhirul lahzati hayati, sampai Nabi hendak meninggal dan Nabi itu masih menguya lawan siapa lagi? Siti Khadijah. Gampang di sini. Bini itu sini, makanya sayangi mana sini. Gampangan. Ada awal lagi cari di sini. Ada kegampangan. Wani ngantuk tadi tahaninya, laki datang juga lagi belum kejar. Nah, gampang di sini. Makanya kita jangan tapi lawas-lawas. Dihadangi orang nih. Padahalnya ngantuk sini nih, menghadangi kakandani datang juga sudah aja. Lihat lo HP ta berapa penting WA masuk. Nabi sampai di akhir umur Nabi dah masih menguya lawan Siti Khadijah daripada sedihnya kehilangan Siti Khadijah, ya kan. Artinya apa? Orang lang dicintai, lain bini lang kada bagus. Nyata malah apa mati bini ngejar. Bini kawan mati, lang menangis. Lang mati ini bini napa? Bini kawan, inya lang malawat, inya lang menangis. Ujar kawan, kenapa jadi nyawa menangis? Undang lang ampun bini ya, kada menangis, kadang kayak tupang jar bini dawai apa mati jar. Nah, ini bukan kekasih nenek, ini mau ke kepala kalau bininya gitu. Munnya orang supaya jangan tinggalkan aku rasa tidak sanggup berpisah denganmu. Itu nah firaqul ahibah lang kayak ini, tapi lawan kekasih lang kayak ini lang napa? Lang membikin maka kepergian itu tidak akan hilang sebenarnya, ya kah, tetapi tetap terus berlanjut di sini. Nah, kayak itulah Nabi terpisah dengan Siti Khadijah. Kenapa? Karena Siti Khadijah ini luar biasa lah. Makanya ujar bini Sa'id bin Musayyib, ya kah, anak Abu Hurairah nih, ya kah. Kami ini manukallimu azwajana illa kama tukallimuna umara'akum. Kami ujar anak Abu Hurairah nih, laki sidin Sa'id bin Musayyib nih, ya kan, ada gampangan Sa'id bin Musayyib, tapi ujar bini sidin, tapi pang anak-anak sahabat, pang anak Abu Hurairah, kami amun memenderi laki bahari itu sebagaimana kami memenderi raja yang di hadapan kami gitu. Nang kayak petuan laki kada liut gitu, karena kami artinya memenderi laki itu, ya kan, sebagaimana kami berpender di hadapan para raja, ya kan. Laki makan di hadapan bininya tak ada umpat makan. Kalau pindah laki nak bertambah berarti susah banget kasihan ini. No makan gitu, no maka berpupur bermacam-macam siapanya nih bininya. Nah, banyak aku melihat orang kayak itu, melihat kayak itu, ya kan, kada mau makan ya, biarnya betate gitu, kada mau menghadapi laki gitu, mengkaya umpat saruan itu, ya kan. Nah, kayak itu jadi laki napa ada kau tak lupakan dalam ini ya kan. Ini kada saruan non bini tertinggal bini. Kayak apa le? Saruan berdua tertinggal bini, ya kan, sampai ke rumah ajar sadar astagfirullah ajar. Iya terindah seruan berdua, ya kan. Nah, kayak itu Siti Khadijah lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan telah memberi keturunan padaku, sedangkan istri yang lainnya tidak ada. Adalah keistimewaan radhiyallahu anhu lagi ketika beliau akan meninggal, Rasulullah menghibur dan memberi makanan buah anggur yang dibawa malaikat daripada surga. Maka inilah sebahagian dari keistimewaan Sayyidah Khadijah. Walhasil, kesimpulannya bahwa keistimewaan beliau tidak dapat dihitung, manakib beliau tidak dapat dibatasi, karena beliau selalu dipuji dan diceritakan baginda kebaikan dan keistimewaannya. Makanya ini luar biasa ini. Aja menakib yang lainnya itu ada berdasarkan hadis Nabi. Ada Pak, kecuali Siti Siti Khadijah, karena Siti Khadijah istri Nabi, jadi menakib yang penuh dengan hadis-hadis Nabi Siti Khadijah. Nah inilah luar biasanya Siti Khadijah. Nah, sedikit lagi. Syahdan adalah rumah Sayyidah Khadijah seabdal-abdal tempat setelah Masjidil Haram. Seperti kata sebahagian ulama, karena di rumah itu turun malaikat Jibril membawa wahyu dan tempat Rasulullah beribadat dan tempat dilahirkan anak-anak baginda Rasulullah SAW. Kemudian Sayyidah Khadijah diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah. Jadi lagi genting-gentingnya nenek, lagi sakit-sakitnya. Nah, ya kan sebelum 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla yang dikenal dengan kampung Hujun. Ini ada jalah. Jadi ini bagus juga, ada juga bagusnya. Bahari Bukubah, Bahari ya kan menakib gambar kubur Siti Khadijah di Bukubah gitu lah. Ini kan Bukubah lagi langsung ada juga hikmahnya. Kau langsung kita melihat namanya. Langsung kau melihat mesannya Bahari bahwa Bokubah bawa pulang, bakunci pulang. Jadi ada hikmahnya Wahabi ini, ya kan? Kau langsung kita melihat tanah langsung, maka mesan sidin langsung. Karena kau melihat juga kenapa ininya reda. Udah nih kau melihat ke situlah, anak melihat rancak membaca manakib sidin nih. Mudahan ya di kiau sidin juga lah. Nah, diwafatkan pada tanggal 11 Ramadan 3 tahun sebelum hijrah baginda ke Madinah, dan beliau dimakamkan di Mu'alla dikenal dengan kampung Hujun. Maka dengan kasih sayang turun baginda meletakkan jasad Sayyidah Khadijah dan meratakan tanahnya dengan perlahan-lahan. Langsung Nabi lang bapak lang turun tangga. Lang lain ada pernah Nabi muka itu sebagai tanda kelebihan beliau dari istri-istri yang lainnya. Dan beliau wafat berumur 65 tahun radhiyallahu an. Allahumma anshur nafahatir ridwani 'alaiha wa amidna bil asraril lati awda'taha ladaiha. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatuna Khadijah waliyatullah radhiyallahu anha. Allahumma salli wa sallim ala zawjihal amin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan kita diberi taufik hidayah untuk selalu beramal ibadah, ya kan, mengisi amal ibadah yang mana ini Khadijah, yang sehingga kita dapat merasakan nikmat menjadi hamba Allah yang mukmin, yang muslim. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma kama mananta ala sayyidati Khadijah al-Kubra radhiyallahu anha bitamam at-tasdiq wal iman bi nabiyyika sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, famunna alaina bidzalika ya qadim al-ihsan wa kama tafaddalta 'alaiha bit'azimi hurmatihi وحفظ أهله وذمته ونصر حزبه ودعوته ومتابعة سبيله وسنته وتأييد كلمته وحجته، فتفضل علينا بذلك واكتب لنا من ذلك الحوض الأوفر والنصيب الأكبر، ووفقنا للاستمساك بسنته ولزوم ملته حتى نموت عليها، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، وجعلنا من رفقائه، وأوردنا حوضه واسقنا بكأسه، وانفعنا بمحبته، وتب علينا واحفظنا من جميع البلاء والبلواء والفتن ما ظهر منها وما بطن، واغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشرح صدورنا بما شرعت به صدور الصالحين من عبادك، ويسر أمورنا بما يسرت به أمور الصالحين من عبادك، وسدد ألسنتنا بما سددت به ألسنة الصالحين من عبادك، واهد قلوبنا بما هديت به قلوب الصالحين من عبادك، بحق سيدتنا خديجة صاحبة الكرامة والاستقامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
علينا تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.